wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempersembahkan dokumenter yang kami buat. Sebelum mempersembahkan, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ajan Pauji. Saya berperan sebagai Pangeran Diponegoro. Saya Alden berperan sebagai Raden Singgi. Saya Talia Karisa Purba yang berperan sebagai Nyi Sari. Saya Angela yang berperan sebagai Rara Ayu. Rumah lah. Ya, selamat menyaksikan dokumentasi kita. Selamat menyaksikan. Enjoy bro. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785 di Yogyakarta sebagai putra seorang sultan. Namun ia memilih hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Sejak kecil, ia dikenal jujur, berani, religius, dan sangat menghormati tradisi serta tanah leluhur Jawa. Kepeduliannya terhadap rakyat semakin kuat ketika melihat ketidakadilan yang dilakukan Belanda, seperti perampasan tanah dan kenaikan pajak yang menyengsarakan masyarakat. Karena itu, ia berusaha membela rakyat melalui dialog, surat protes, serta keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Baginya, perjuangan bukan hanya soal senjata, tetapi menjaga martabat dan semangat rakyat. Meski akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda. Diponegoro tetap menjadi simbol pemimpin yang sabar, berjiwa besar, dan selalu mengutamakan keadilan di atas kepentingan pribadi. Pangeran, rakyat di kampung sebelah juga mulai gelisah. Mereka khawatir tanah mereka akan dirampas. Katakan pada mereka untuk tetap tenang. Keadilan masih kami perjuangkan, tapi tidak dengan amarah. Kita akan berbicara dengan kepala dingin. Pangeran, saya hanya seorang rakyat biasa, tapi saya tahu kalau tanah ini hilang, maka hilang juga hidup kami. Engkau benar, Nisari. Karena itu, aku tak akan membiarkan siapapun merampas hak rakyat. Apakah Paduka sedang menulis surat lagi untuk Presiden Belanda? Ya, aku ingin mereka tahu bahwa rakyat Jawa bukan budak yang bisa diperintahkan sesuka hati. Kita punya adat, agama, dan martabat. Pangeran, apakah Belanda akan mendengarkan kata-kata halus seperti itu? Mungkin tidak langsung, Rara, tapi aku percaya kata-kata yang benar akan meninggalkan jejak dalam hati siapapun yang mendengarnya. Saya kagum. Pangeran, padahal mereka sudah sering menipu dan memaksa kita. Tapi Pangeran tetap sabar. Kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran adalah kekuatan yang paling tinggi. Karena dari sanalah lahir kebijaksanaan. Setelah pagi yang penuh kegelisahan tentang ancaman perampasan tanah leluhur, Pangeran Diponegoro menghabiskan siang harinya merenungkan nasib rakyat. Meski hatinya terusik oleh ketidakadilan Belanda, ia tetap memilih jalan bijaksana. Ia berusaha menyampaikan protes melalui kata-kata, bukan kekerasan. Menjelang sore, suasana rumah menjadi lebih tenang. Di ruangan dalam yang sederhana, Diponegoro duduk untuk menulis surat kepada pihak Belanda. Sebuah upaya damai lain yang ia lakukan demi menjaga martabat rakyat. Dari sinilah
perjuangan batinnya semakin tampak antara kesabaran seorang pemimpin dan kepedulian melihat rakyat ditindas. Rakyat semakin resah, Pangeran. Mereka ingin tahu apa yang akan kita lakukan. Katakan pada mereka, perjuangan kita bukan untuk membenci, tapi untuk memperbaiki. Jika kita kehilangan kesabaran, maka kita sama saja seperti mereka. Tapi Pangeran, bagaimana dengan pajak yang terus naik? Banyak keluarga yang tak sanggup membayar. Aku sudah menulis surat protes, tapi jika tak didengar, aku akan menemui mereka langsung. Aku ingin mereka tahu bahwa penderitaan rakyat bukan permainan. Rakyat sudah sangat menderita, Pangeran. Tapi mendengar kata-kata Paduka saja, hati kami jadi tenang. Rakyat adalah kekuatan sesungguhnya. Aku hanyalah wakil yang mencoba menyuarakan suara rakyat. Sore hari berlalu dalam keheningan yang penuh harapan. Setelah menulis surat protes kepada pihak Belanda, Pangeran Diponegoro berharap kata-katanya dapat membuka hati mereka. Namun di luar sana, keresahan rakyat semakin meluas. Kabar kenaikan pajak dan ancaman perampasan tanah membuat banyak warga berkumpul mencari jawaban. Malam pun tiba, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan. Di pendopo rumah rakyat, suasana berkumpul menjadi tempat bagi kecemasan, harapan, dan tekad. Disinilah Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya kembali bertemu rakyat untuk meneguhkan semangat, menyalakan harapan, dan menyampaikan bahwa perjuangan mereka tetap berjalan dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Sarah, ada kabar dari kota. Pangeran dipanggil ke kediaman Presiden Belanda untuk berunding. Berunding. Tapi aku tak percaya mereka tulus. Biasanya itu hanya akal licik. Rayu, jangan biarkan kecurigaan menguasai hatimu. Kita harus berada di jalan kebenaran. Tapi Pangeran, jika mereka menjebak Paduka, Jika itu terjadi, maka biarlah sejarah menjadi saksi. Aku berjuang bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk negeri ini. Setelah pertemuan malam di pendopo, rakyat pulang dengan hati yang masih dipenuhi tanya. Namun, kata-kata Pangeran Diponegoro memberikan sedikit kekuatan untuk bertahan. Malam itu, Diponegoro dan para pengikutnya memikirkan cara terbaik agar suara rakyat tetap terdengar tanpa menimbulkan kekacauan. Ketegangan terus menyelimuti suasana, namun harapan tak sepenuhnya padam. Ketika fajar menyising, kampung mulai bergerak perlahan. Di tepi halaman rumah yang tenang, tempat rakyat menatap hari mereka, kabar penting dari kota pun tiba. Kabar yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam perjuangan sang pangeran. Raden Singgi, mengapa wajahmu muram? Pangeran Diponegoro telah ditangkap saat perundingan. Belanda menangkapnya. tidak. Mereka berjanji akan berdamai. Janji mereka hanya topeng. Tapi pangeran tetap tegar. Dia berkata, aku boleh ditangkap,
tapi semangat rakyat tidak akan pernah mati. Jadi perjuangan ini belum selesai. Tidak akan selesai sampai negeri ini bebas dari penindasan. Kita harus meneruskan semangatnya. Ya, Pangeran sudah menanam benih keberanian di hati kita semua. Pertemuan di tepi halaman rumah meninggalkan perasaan campur aduk bagi semua orang. Meskipun Pangeran Diponegoro berusaha menenangkan kekhawatiran Rara Ayu dan rakyatnya, firasat buruk tetap menghantui mereka. Hari-hari berikutnya diliputi kecemasan. Rakyat menunggu kabar dari kota dengan hati yang tak senang. Sementara bayang-bayang tipu daya Belanda semakin terasa. Rumah-rumah rakyat dipenuhi bisik-bisik kekhawatiran. Tetapi mereka tetap berpegang pada harapan bahwa pangeran akan kembali dengan kabar baik. Hingga suatu hari, ketenangan kampung itu pecah oleh kedatangan Raden Singgih, membawa berita yang akan mengubah segalanya. Pangeran Diponegoro mungkin telah tiada, tetapi namanya abadi dalam hati rakyat. Ia selalu mengajarkan bahwa melawan itu tidak selalu dengan pedang, tetapi dengan keadilan dan keberanian. Selama masih ada ketidakadilan, semangat Diponegoro akan selalu hidup di jiwa yang berani. Hidup rakyat! Hidup keadilan! Hidup Indonesia! Kabar penangkapan Pangeran Diponegoro menyebar cepat ke seluruh kampung, meninggalkan luka mendalam di hati rakyat. Kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Namun, kata-kata terakhir Pangeran tentang semangat yang tidak boleh padam terus terngiang di benak mereka. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang berat, tetapi perlahan rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena pemimpinnya ditawan. Di tengah duka itulah muncul tekad baru. Kini Rara Ayu Nyi Sari dan Raden Singgih berdiri bersama berusaha meneruskan warisan keberanian yang telah Pangeran tanamkan. Dari sinilah babak akhir cerita dimulai, bukan sebagai perjuangan, tetapi sebagai kebangkitan semangat rakyat.